Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Evi Rahmalia, dalam program Asyik Bersejarah bareng Bu Evi. Pusing mikirin masa lalu, dibikin asyik aja. Hari ini kita akan membahas sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Singhasari. Tentu kalian masih ingat kisah cinta segitiga antara Tunggul Ametung, Ken Dedes, dan juga Ken Arok. Lantaran Ken Dedes telah dipersunting oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu di Tumapel, Ken Arok berusaha untuk mendapatkan Ken Dedes dengan menghabisi Tunggul Ametung dengan sebuah keris empu gandring. Singkat cerita, Ken Arok berhasil mendapatkan wanita pujaannya dan menjadi Akuwu di Tumapel. Kelak, nama Tumapel berganti nama menjadi Singhasari. Singhasari sendiri memiliki 5 orang raja yang di setiap pelengseran raja selalu dibarengi dengan pembunuhan. Siapa saja raja-raja tersebut? Kita simak video berikut. Kerajaan Singhasari memiliki intrik politik yang sangat rumit. Hal ini bisa dirunut dari silsilah kerajaan raja-raja Singhasari. Tunggul Ametung menikah dengan Ken Dedes. Ken Dedes dinikahi Ken Arok dan Ken Arok menikah dengan Ken Umang. Antara Tunggul Ametung dan Ken Dedes lahirlah anak bernama Anusopati. Anusopati memiliki seorang putra bernama Ranggawuni. Ranggawuni memiliki seorang putra bernama Kertanegara. Dan Kertanegara memiliki seorang putri bernama Gayatri. Sedangkan antara Ken Dedes dengan Ken Arok memiliki keturunan yang bernama Mahisa Wongateleng. Mahisa Wongateleng memiliki keturunan bernama Mahisa Cempaka. Dan Mahisa Cempaka memiliki keturunan bernama Lembutal. Dan Lembutal memiliki keturunan bernama Raden Wijaya. Antara Ken Arok dan juga Ken Umang melahirkan satu keturunan yang bernama Tohjaya. Prahara kerajaan Singhasari dimulai ketika Ken Arok ingin merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Karena ambisinya demikian, Ken Arok akhirnya membunuh Tunggul Ametung dengan sebuah keris dari empu gandring. Setelah itu, Ken Arok menjadi raja kerajaan Singhasari. Kondisi kehidupan sangat makmur. Banyak kerajaan-kerajaan di sekitar yang mau ikut dengan kerajaan Singhasari. Namun di sini Anusopati merasa dendam terhadap Ken Arok dan membunuh Ken Arok melalui seorang bernama Kebo Ijo. Setelah Ken Arok mangkat, Anusopati menjadi raja. Namun kehidupan kerajaan Singhasari tidak berjalan dengan baik karena Anusopati lebih menyukai sabung ayam. Tohjaya merasa Anusopati adalah seorang penjahat yang harus diadili. Tohjaya ingin membalas dendam atas kematian Ken Arok. Melalui sabung ayam yang dia adakan, Tohjaya pun akhirnya membunuh Anusopati. Tohjaya kemudian menjadi raja. Namun Tohjaya melihat Ranggawuni dan juga Mahisa Cempaka adalah saingan yang berat dan harus disingkirkan. Akhirnya Tohjaya menyuruh seseorang yang bernama Lembu Ampal untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Namun Ranggawuni dan Mahisa Cempaka malah balik bekerja sama dengan Lembu Ampal untuk menggulingkan Tohjaya. Akhirnya Ranggawuni menjadi seorang raja bersama dengan Mahisa Cempaka. Masa pemerintahan Ranggawuni berjalan dengan sangat damai. Kondisi damai ini dilanjutkan kepada anak dari Ranggawuni yang bernama Raja Kertanegara. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya. Dan kelak, putri dari Kertanegara yaitu Gayatri dan juga Raden Wijaya
akan menikah dan membuat sebuah kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Sebagaimana penjelasan di video tadi, puncak keemasan Kerajaan Singhasari ada pada masa Raja Kertanegara. Untuk menciptakan kondisi politik yang kuat dan teratur, Raja Kertanegara membentuk sebuah badan-badan penasehat yang di sini raja sebagai penguasa tertinggi mengangkat badan penasehat yang diantaranya adalah yang pertama Rakrian I Hino, yang kedua Rakrian I Sirikan, dan yang ketiga Rakrian I Halu. Sedangkan untuk membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan, raja mengangkat pejabat tinggi yang terdiri atas Rakrian Mapati, Rakrian Demung, dan Rakrian Kanuruhan. Untuk menciptakan stabilitas dalam negeri, Kertanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Orang-orang yang tidak sejalan dengan Raja Kertanegara semua diganti. Dalam perluasan kekuasaan Kertanegara keluar Pulau Jawa, Kertanegara membentuk sebuah gagasan yang disebut dengan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275 Masehi, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera dengan ekspedisi Pamalayu yang ditandainya dengan penyerahan patung Amogapasya. Hal ini dilakukan untuk menghadang pasukan Mongol yang berencana menggelar ekspansi. Kertanegara juga menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura, dan Gurun. Dalam bidang ekonomi, perekonomian Kerajaan Singhasari tidak terlalu diketahui. Namun, jika kita melihat letak kondisi geografis Kerajaan Singhasari yang berada di lembah Sungai Berantas dan juga lereng Gunung Arjuna, maka bisa dipastikan perekonomian kerajaan tersebut bertumpu pada sistem pertanian dan juga peternakan. Namun, tidak menutup kemungkinan sistem perdagangan juga telah ada di kerajaan tersebut dengan kerajaan lain. Kehidupan kebudayaan pada masa Kerajaan Singhasari bisa kita lihat dari peninggalan candi-candi dan patung-patung pada masanya. Candi-candi peninggalan Kerajaan Singhasari adalah Candi Jago, Candi Singhasari, dan juga Candi Kidal. Sedangkan peninggalan arca ada arca Prajnaparamita yang dikenal sebagai patung Kendedes, lambang dari kesempurnaan ilmu pengetahuan. Ada pula arca Jokodolok yang merupakan perwujudan dari Raja Kertanegara. Dan yang terakhir adalah arca Amogapasya yang sempat diberikan kepada Kerajaan Melayu. Nah, dua patung ini yaitu patung Jokodolok dan juga patung Amogapasya merupakan perwujudan Raja Kertanegara. Ini mengisyaratkan bahwa agama yang dianut oleh Raja Kertanegara merupakan agama Buddha yang beraliran Tantrayana. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana kondisi politik, kondisi ekonomi, dan juga kondisi budaya Kerajaan Singhasari. Lalu, bagaimana dengan akhir Kerajaan Singhasari? Mari kita simak video berikut. Dalam memperkuat politik dan pertahanannya di Nusantara, Kertanegara menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Kubilai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan, khususnya Nusantara, mengakuinya sebagai yang dipertuan agungkan. Kertanegara menolak dengan melukai telinga dari utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan merasa marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar pasukan Singhasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol dalam ekspedisi Pamalayu, maka Jayakatwang dari Kerajaan Kediri membalas dendam untuk menyerang
serangan yang dilancarkan dari dua arah, yakni dari arah utara yang merupakan pasukan pancingan dan dari arah selatan yang merupakan pasukan inti. Kertanegara beserta para pembesar istana yang saat itu berpesta pora tewas. Namun, menantu Raja Kertanegara yang bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri dan kelak mendirikan kerajaan besar bernama Majapahit. Nah, begitulah akhir dari kerajaan Singhasari. Karena Raja Kertanegara terlalu fokus untuk memperkuat kekuasaan di luar istana, Raja Kertanegara lupa bagaimana untuk memperkuat internal kerajaan itu sendiri. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari materi ini? Tuliskan dalam selembar kertas jawabanmu dan kumpulkan kepada gurumu. Demikian pembelajaran hari ini. Saya Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.